Baik, mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur di pagi ini Tuhan, kami masih dapat berkumpul di embun pagi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa yang baik, buka setiap hati kami untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Berkati yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus menaungi setiap kami. Terima kasih Bapak. Beracaralah di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Makasih Pak Mulya. Amin. Terima kasih Ibu Suryati Manalo. Ya, kami persilakan untuk para lektor dimulai dari Ibu Veronica. Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kisah Rasul 11. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suatu suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami, bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita.
Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan jumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, langsung silakan Pastor. Oke, bisa berhasil ya. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan dengan penuh cinta ya, dengan selalu ya, jangan lupa berbuat baik. Dan ketika kita dalam masa-masa pergumulan di padang gurun ya, jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah terus, ingat ya. Karena sebentar lagi nyampe. Jadi jangan buru-buru menyerah ya. Sebentar lagi nyampe. Yang penting ya diajarin di sini bagaimana selalu ya tips-tips melewati padang gurun. Bagaimana Anda semua bisa tenang, percaya, jangan panik. Jangan sampai akal sehatmu dibajak oleh hawa nafsumu. Jangan sampai akal sehatmu dibajak oleh ketakutanmu. Ya, memang di padang gurun itu segala sesuatunya serba tidak menentu. Ya, beda kalau di tanah perjanjian. Kamu di tanah perjanjian, sekalipun kamu lagi banyak musuh, bisa ya di tanah perjanjian itu kamu bisa dimusuhi orang. Mengapa di tanah perjanjian ya kamu itu bisa menang ketika dimusuhi? Kamu bisa menang ketika kamu difitnah, ketika kamu dihancurkan oleh lawan, orang berusaha menjatuhkanmu, enggak ada yang, dan kamu bisa tenang. Kamu bisa tenang. Ya, kenapa di tanah perjanjian
Kamu bisa firm, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Karena pengalaman padang gurun. Karena di padang gurun kamu menang. Semua yang menang di padang gurun itu masuk tanah perjanjian. Dan di tanah perjanjian itu kamu tenang. Karena misalnya nih, contoh saya difitnah. Anda mau butuh berapa fitnahan? Anda mau butuh berapa fitnahan lagi, saudara? Ya kan? Anda mau model fitnahan seperti apa? Ya, dari fitnahan masalah uang, fitnahan masalah moral, mau fitnahan motif, ya, kita sudah melewati di padang gurun. Saya pernah jatuh, pernah kalah, pernah panik, pernah salah meresponi. Nah, tetapi karena saya tahu kalau respon begini, nanti hasilnya begini, respon begini, nanti begini. Salah. Karena salah itu saya punya cerita. Kalau saya benar terus nggak punya cerita sama kalian. Karena saya salah. Tetapi karena salah saya ngulangin lagi, salah ngulangin lagi. Suatu ketika saya les, ya kita kursus bahasa Belanda. Lagi kursus bahasa Belanda kan tes. Ya kan, tes, ujian. Untuk masuk, saya mau di level apa? Terus saya dapat tuh nilainya 87. Ya, Ana nilainya dapat 92. Nah, saya kan nilainya di bawahnya Ana. Terus kita lihat salahnya di mana saya ya? Tadi yang ini. Oh, salah, jawabannya harusnya ini, katanya Ana. Oh, lah kamu tadi ini apa? Jawabannya ini. Karena saya nilainya jelek, Ana ya lebih jelek dari Ana ya. Jadi saya kan yang ini harusnya ini. Aduh betul, jadi saya salah. Tapi dia tidak belajar dari kesalahannya saya, karena kan saya nilai jelek kan di bawahnya dia. Jadi dia juga nggak tahu saya yang salah di mana benar di mana. Pokoknya yang saya yang salah dia tahu. Dan saya tanya, ini jawabannya ini ya dia. Tadi aku nggak tahu jawabannya. Ujian lagi saudara ya. Ujian 1 bulan kemudian ujian lagi. 1 bulan kemudian ujian lagi. Saya dapat 97, dia tetap dapat 92. Karena dia tidak tahu salahnya di mana kemarin. Saya tahu, yang saya sudah salah tak tambahin. Tadi kan bedanya 5. Jadi nilainya dia, saya tambah 5 lagi tuh. Jadi 97 tuh saya dapatnya tuh. Yang saya sudah benar dan ditambah yang dibenerkan sama dia tadi. Jadi saya dapat 97, dia dapat 92, tetap nggak berubah. Nah, itulah gunanya kamu tahu salahnya di mana. Ya, bahkan ketika kamu mengulang, kamu kan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang pertama, kamu boleh gagal, tapi jangan pernah tidak belajar dari kesalahanmu. Ya, makanya ketika kamu masuk tanah perjanjian, otomatis masuk tanah perjanjian. Kenapa? Ya kan kamu sudah lulus. Lalu diuji lagi kan di tanah perjanjian. Ya kamu tetap dapatnya 97 malah bisa dapat 100. Oh yang ini gampang. Oh fitnahan ini ada. Aduh ada konflik, udah diem. Ya kan? Saya pernah berhasil dalam konflik, saya diem sekalipun sakit hati ya. Tahun 99 saya ada konflik dengan full timer. Saya diem walaupun saya sakit hati. Yang diem yang menang, yang ini bebeki ya kalah. Tapi saya sakit hati kan, karena belum pinter kan. Tapi saya menang, saya bangga saya menang. 2008 ada konflik lagi dengan full time, saya kan kembali ke gereja. Kali ini saya ngelawan, salah saya kalah. Karena sebetulnya di dalam konflik itu yang menang itu yang diem. Nah karena saya powerful, saya ngelawan. Nah disitulah saya salah. Begitu saya ada konflik lagi, ya setelah saya melewati padang gurun itu, saya masuk, diuji lagi kan saya kan, di tanah perjanjian saya kan, ada konflik lagi saya diem. Salah benar saya menang. Salah benar saya menang. Begitu kamu konflik kamu diem. Yang diem, yang tidak nyelek-nyelekin lawannya, dia yang menang. Ya, saudara ya, saya kajarin caranya. Kamu tidak akan belajar di dalam sekolah kepribadian manapun. Belajarnya cuma di Alkitab. Ya kan?
Belajarnya cuma dari Alkitab, kamu bisa belajar begini. Ini rahasianya, supaya kamu tetap mengasihi musuhmu. Dan jengkel nggak hatinya? Dulu tahun 99 saya jengkel. Kenapa jengkel? Karena saya nggak tahu endingnya kayak apa, saya merasa dizalimi. Sekarang ada orang berkonflik dengan saya, pokoknya saya kan nggak niat jahat, mungkin kesalahpahaman, pokoknya saya nggak jelekin kamu, itu urusan kamu. Yang penting saya sampaikan maksudnya saya, setelah itu urusan kamu. Kalau dia jelek-jelekin saya, bukan urusan saya. Belum nanti saya begini, saya begitu, nggak akan. Kau mau fitnah saya apapun, nggak akan menang lawan saya, karena saya diem. Kalau sama-sama diem bagaimana? Bagus dong, rekonsiliasi. Iya dong, kalau sama-sama diem kan berarti kan kita tidak saling menjelekkan. Berarti kan bagus, positif. Itu namanya ribut yang baik. Suami istri kita ribut. Jangan kamu aware-awarein istrimu di depan orang banyak. Jangan kamu aware-awarein suamimu di depan orang banyak. Ributnya ribut saja, sudah diem, tidak apa-apa. Ditanya suami gimana? Baik. Istrimu gimana? Baik. Aduh, aku nggak mau komentar. Nggak usah begitu ya, pokoknya baik. Itu saudara, nggak usah cerita di depan umum. Ceritakan sama orang-orang tertentu yang penting saja. Ya, nanti kamu menang, kamu nanti menang. Kalau kamu BPK, kamu kalah. Ya, itu kamu belajar. Itu contoh. Makanya di padang gurun menang. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman. Kenapa di tanah perjanjian kita tidak pernah takut dengan musuh-musuh kita. Ketika kita bilang Tuhan perlindunganku, kita benar-benar tahu Tuhan perlindungan kita. Karena kita sudah melewati Tuhan perlindunganku selama kita ada di padang gurun. Makanya begitu kita ngulangin lagi di tanah perjanjian itu, ya nggak apa-apa. Di tanah perjanjian itu tetap ada fitnahan, tetap ada sakit penyakit, tetap ada orang-orang, tapi tidak ada musibah, tidak ada bencana. Karena pengalamanmu di padang gurun itu, masalah tetap ada, tapi kamu selalu melewatinya. Musuh tetap ada, tapi kamu selalu menang. Ya, yang tidak baik selalu datang, tapi kamu selalu bisa mengatasinya. Karena padang gurun kamu menang. Makanya kamu semua yang ada di padang gurun, ayo, responnya yang benar. Begitu respon kalian semua terhadap masalah-masalah itu benar, maka kamu masuk tanah perjanjian. Ya, yang paling penting adalah ucapan syukur selama di padang gurun. Kalau kamu masih ngoceh, masih ngeluh, ya kamu nggak akan benar. Kalau kamu masih mengeluh, gitu ya, saudara ya. Jadi jangan pernah kamu nyerah di padang gurun. Kalau nyerah, kamu tidak akan sampai tanah perjanjian. Tapi kalau kamu bertahan, ya, dan terus, aku harusnya responnya bagaimana ya, yang benar. Oh, tidak bisa nih, tidak bisa diterima nih, ya kamu kalah, saudara. Responmu harus selalu cinta, harus selalu rendah hati. Utamakan cinta dan kerendahan hati selalu. Karena padang gurun itu tujuannya untuk menemukan hidupmu. Daud itu kalau ngelawan anaknya Absalom itu gampang, saudara ya. Tapi dia ngalah. Di tanah perjanjian dia tahu, aduh, aku mau ngampleng anakku tuh gampang banget. Cuma dia ngalah. Iya kan? Buat dia itu masalah sepele. Absalom dan Goliat yang setinggi besar aja dilawan sama dia. Masalah nyali, Daud nggak kalah. Ya, dilalap itu sama Daud si Absalom itu, di anaknya. Tapi dia mengalah, ya kan, karena anaknya, karena ada cinta di situ, ya cinta kepada anaknya tentunya ya. Tapi dia tidak takut, dia sedih, tapi dia takut di padang, karena dia sudah melewati padang gurunnya, dia ngerti, aduh itu kan masalah. Cuma ya udah, ini memang lagi wayahnya dia dalam pergumulannya dia. Saya pun mengalami sama ya kemarin ya, sejak 13.000 pajaknya. Utang ya, utang macam-macam ya, bukan utang konsumsi lagi, tapi utang yang dari pemerintah ujuk-ujuk keluar ya, karena kesalahan administrasi. Ya, akhirnya ditelateni ya, Tuhan tolong ya, tenang, nggak panik.
nggak panik. Ya sama seperti Anda bangun tidur ngelilir, sempat kebangun, aduh utang 13.000. Terima kasih Tuhan. Aduh, kita jadi warga negara Belanda. Kamu kalau mau punya paspor merah itu bayarnya 1 miliar. Ya di Jerman itu ya. Kalau kamu mau punya paspor Jerman itu kamu bayar 1 miliar, kamu bisa beli itu warga negaraan Jerman dengan 1 miliar rupiah. Ya. Bisa beli warga negaraan Jerman. Nah, saya tanpa uang serupiah pun saya bisa jadi warga negara Belanda. Lalu sini saya utang administrasi pajak, listrik dan segala macam yang salah administrasi. Ya, mereka itu tidak ngeklaim, tiba-tiba 2 tahun kemudian baru dikasih tahu. Ya, udah dicicil saja. Ya, akhirnya ya dikit-dikit ya kelar ya. Sampai saya tidak pernah berani ngeliat rekening saya ya, saudara. Serius ya. Setiap kali rekening auto debit kan, kalau pemerintah kan gitu, auto debit hilang semua kan. Loh, di Belanda itu kamu punya rekening ditarik sama dia. Auto debit semua, waduh saya brutal sekali auto debit itu ya, renteng merah semua saudara ya. Brutal, tapi menang ya, mau selesai juga akhirnya ya. Ya ada banyak mujizat lah, ada banyak mujizat ya, selesai juga, tenang. Karena dulu saya pernah panik. Sekarang 13.000 kan 260 juta saudara ya. Tapi ya tenang, saya tenang ya. Nggak deg-degan, ya enggak. Tapi kalau malam kebangun kan karena tiba-tiba, aduh, nggak berani ngeliat. Ya kan nggak enak ngeliat, hilang semua, hilang semua. Sampai bilang, udah jangan sekarang transfer ke rekening aja sebentar. Hilang terus. Sampai kita mau jajan, mau beli Coca-Cola saja sampai, waduh, nggak bisa digesek, nggak bisa dibeli, ya saldonya nggak ada, sampai begitu ya. Tapi kan selesai juga nyatanya kan, nggak panik enggak, saya kan tetap bahagia kita, ya bahkan kita bisa apa namanya, Pak Jejal datang yang ajak jalan-jalan ke Paris. Ya oke bener ya, Pak TJ ya tak kelilingin, bensinnya dibayari sama Pak TJ, ya kan, ke Swiss, ke Paris, jalan-jalan, ya saya setirin, saya seneng ya dong, mesti sama-sama dong, ya kan, saya nyetirin, Pak TJ bayari bensinnya. Ya seneng ya, saya bayar bensin sendiri ya, tapi sedikit ya, Pak TJ yang bayari hotelnya maksudnya, bensinnya murah sekali ya, bensinnya murah sekali, karena mobil saya yang baru ini irit sekali ya, 1 liter 25 kilo. Pak TJ bayar di hotelnya, bayar di makannya, saya bayar di bensinnya. Jalan-jalan, kalau nggak liburan saya kemarin ya, 2 tahun nggak liburan. Tapi untung liburan, jadi setahun ya. Tahun kemarin, Bu Mantu datang sama Bu Marjuni, sama Bu Lianti. Ya, kalau nggak gitu saya nggak jalan-jalan, kalau nggak ada yang ngajak jalan, saya nggak jalan, saudara ya. Kemarin Pak TJ jalan, datang ya, itu ya kita jadi bisa jalan-jalan keliling sampai ke Paris. Itu caranya Tuhan tuh, ya pokoknya begitu. Jadi di dalam segala kesesakan kita, ya karena kita pengalaman padang gurun sudah banyak. Jadi ketika kita masuk, ya sudah, responnya benar, kita sudah tahu respon ini akan begini, respon itu akan begitu. Ya, Paulus juga pergi ke padang gurun ya. Ketika Paulus bertobat, ya kalau dia di Damsyik terus mau dibunuh kan, terus dia lari tuh ke Arab tuh 3 tahun. Ya, dia lari ke Arab, ke padang gurun, ke Sinai. Ya, Arab itu Sinai, Gunung Sinai. Gunung Sinai itu kan di tanah Arab, di Midian ya, daerah-daerahnya orang Midian. Jadi Paulus pergi ke padang gurun, 3 tahun di padang gurun dia belajar, ya, dia kontemplasi, dia kembali ke Antioquia melayani. Itulah tanah perjanjian dia. Di padang gurun dia 3 tahun ya. Balik ke Antioquia, itulah masuk tanah perjanjian dia, di mana semua yang dia kerjakan Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Kalau Anda sudah menang di padang gurunmu, ya, kamu sudah, itu adalah masa persiapan untuk destinimu. Karena di destinimu itu kamu akan punya masalah yang lebih besar. Loh, masalah saya lebih besar sekarang daripada dulu di padang gurun. Masalah saya besar sekali sekarang. Tetapi saya kuat, saya terlatih. Ya, saya kuat, saya terlatih di padang gurun. Saya sekarang jalani destiny saya.
gara-gara padang gurun yang saya lewati. Ketika Anda sekarang kalah di padang gurun, cepat cek salahnya di mana. Saya yakin selalu masalahnya kerendahan hati. Saya yakin masalahnya selalu kedua adalah karena kamu ada ketidakkudusan, perzinahan. Dua masalah di padang gurun ini, kerendahan hati dan kekudusan. Kalau kamu sudah sampai rendah hati dan kamu sudah hidup dalam kekudusan, kamu masuk tanah perjanjian, pasti. Pasti. Karena di tanah perjanjian itu yang dibutuhkan adalah kamu hidup kudus supaya kamu bisa tetap dalam hadirat Tuhan. Kedua, kamu rendah hati supaya Tuhan bisa memberkati kamu. Simpel kan? Destiny yang kamu jalankan membutuhkan hadirat Tuhan tiap hari dalam hidupmu. Destiny yang kamu jalankan membutuhkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Syaratnya kamu harus hidup kudus dan rendah hati. Makanya kamu harus lewat padang gurun. Tidak ada kerendahan hati tanpa padang gurun. Percaya saya. Kamu tidak akan pernah bisa rendah hati tanpa melewati padang gurun. Oh, aku ini rendah hati ya, bohong. Nggak ada. Nggak ada. Kamu harus melewati padang gurun, dihancurkan sampai hancur sehancur-hancurnya. Baru kamu tahu tuh yang namanya rendah hati. Ya, yang saya bilang. Saya bilang, Pak Paul kenapa kerjanya jadi pendeta? Mengemis aku malu, mencangkul aku tak mampu. Kalau dulu, saya bisa kerja lainnya, kerja macam-macam saya bisa. Saya cepat belajar, mau belajar apa saya bisa. Ya, main musik, mau apa, saya bisa cepat belajar. Saya cepat belajar. Ya, nah, cuman saya memutuskan, mencangkul aku tak mampu, mengemis aku malu. Makanya kemarin ada kena goda sedikit ya, mau digoda untuk bisnis ya. Saya ingat, saya harus tahu diri sama Tuhan, saya harus komitmen, saya harus full, all out. Hidup dari firman Tuhan. Kalau nggak ada, ya sudah diam saja. Ada banyak, bisa saya bagi. Nggak ada, ya sudah diam saja. Ya Tuhan pelihara. Dan itu sudah komitmen. Dan saya tahu bagaimana mengatasinya. Kamu dulu lewat, kenapa sekarang lewat? Masalah. Iya kan? Masalah sekarang lebih berat. Iya, tapi badan saya lebih kuat. Iya kan? Sebenarnya ketika kamu masuk tanah perjanjian, apakah masalah-masalahmu tambah ringan? Enggak. Tapi kamu lebih kuat, kamu lebih bijaksana, kamu lebih berhikmat. Masalahmu mungkin tambah besar, tapi kamu tertawa. Iya kan? Karena kamu sudah terlatih, kamu sudah dipersiapkan untuk itu, perulangan, repetisi berkali-kali, jatuh bangunmu di padang gurun itu. Ya, yang celaka kamu di padang gurun, kamu lebih bodoh dari keledai, nggak belajar, lebih bebal. Belajar kalau di padang gurun, ingat ya, dua, ujungnya pasti dua. Kalau masalah kekudusan dan masalah kerendahan hati. Ya, ingat-ingat ya. Nanti kamu bahagia. Ya. Siapa di sini yang sudah lebih dari 4 tahun? Ayo, cepetan. Jangan sampai 8 tahun. Kalau bisa tahun ini kelar. Ya. Rendah hati, jangan jaga kekudusan. Ya. Siapa di sini yang sudah lebih dari 4 tahun? Cukup. Siapa di sini yang sudah 20 tahun? Apalagi cukup. Rendah hati dan kekudusan. Percaya saya, kamu lolos. Rendah hati dan kekudusan, rendah hati dan kekudusan, rendah hati. Ingat-ingat, kamu salahnya di mana? Introspeksi. Nah, nanti ujungnya adalah masalah kerendahan. Ingat ya, kata kuncinya adalah rendah hati dan kekudusan. Prosesnya banyak, ya kan? Masalah prinsip, oh ini prinsip Pak, ini harga diri Pak. Oh ini saya dipermalukan, oh ini memang harus saya lawan. Enggak. Kamu ingat, rendah hati dan jaga kekudusan. Wah, kan dikit-dikit Pak, komplain ya, kita masih normal Pak, laki-laki Pak. Aduh ya kita kan bosen Pak. Ingat rendah hati dan kekudusan. Begitu kamu jaga dua ini baik-baik, kamu tiba-tiba di tanah perjanjian. Masalahmu tidak tambah ringan. Ya, Daud masalahnya tambah ringan enggak? Tambah banyak. Karena tanggung jawabmu tambah besar. Tapi kamu sanggup. Dan kamu tertawa dan kamu bahagia.
Ya. Tukang beca sama presiden itu masalahnya lebih banyak mana, saudara? Lebih banyak presiden. Tapi mana mau Prabowo jadi tukang beca? Pak Mulya jadi tukang beca mau? Lebih senang jadi bupati. Kalau boleh jadi bupati, jadi bupati. Kalau ada yang bayarin, Pak Mulya lebih senang jadi bupati ya. Masalahnya banyak loh Pak, ya enggak apa-apa. Karena saya sanggup jadi bupati daripada jadi tukang beca. Masalahnya lebih banyak bupati loh daripada tukang beca. Nah itu sama. Di Padang Gurun masalahmu ya itu saja. Cuma rasanya gede banget. Pusing di kamu sampai undak keluar. Waduh, kayak kutuk. Ya memang Padang Gurun tempat terkutuk. Tapi kalau kamu rendah hati dan kudus hidupmu, tiba-tiba kamu di tanah perjanjian, masalahnya tambah besar. Tapi kamu tertawa. Karena semua yang kamu kerjakan berhasil, sukses, berbuah. Ya kan? Ya saya tertawa. Semua yang dikerjakan sukses, berhasil, berbuah. Ya, anak-anak semuanya baik. Di Padang Gurun mah saya kasihan lihat anak saya nangis. Tapi di tanah perjanjian sukses, berbuah. Aduh, saudara saya nangis, saya bahagia. Masalah masih ada. Masih punya masalah saya. Banyak lebih besar. Tapi saya menangis berbahagia. Ya, lihat anak-anak saya baik, lihat kehidupan kami baik, lihat pekerjaan kita, pelayanan kita jadi berkat, ya, Jumat bertumbuh. Wah, semua pada pesimis, pada ngece saya dulu ya, orang-orang di Den Haag itu ya, pada orang-orang yang om-om itu pada ngece saya. Kamu mau buka jemaat di Den Haag? Ya. Ngeledek, saya menghina. Mampu kamu? Oh, ya kalau Tuhan suruh saya mampu. Kalau Tuhan belum suruh ya enggak, ngapain saya bikin? Tuhan belum suruh kok, 6 tahun ya saya nunggu. Masalahnya besar. Operasional kita di Den Haag 5.000 euro sebulan. Sedikitnya 4.000 sebulan, ya. Mampu? Ya habis-habisan. Mampu, ya bisa-bisa, tapi kan bertumbuh, kita banyak baptis orang, jemaat kita bertumbuh sekarang. Ya, Marcel juga happy, sekarang Marcel sibuk, dia juga berkembang, bertumbuh, ya, dan teman-teman yang lain juga. Ya kan, sudah arahnya, tracknya sudah, yang paling seneng kan Marcel, tracknya udah pas, karena kan tinggal lari kan. Nah, kan begitu kan, saya juga sama, saya senang, happy, tracknya udah pas. Anak saya pun sama. Jadi saya bilang sama Marcel, sama Andre, sama Junita, ayo lari sama-sama, kita ada di track yang benar nih. Kamu ikutin track ini, pasti sukses. Karena kita sudah punya pengalaman. Taunya dari mana? Ya karena kita tahu, kita dengar suara Tuhan bicara sama saya. Saya tahu, makanya saya kapan saya mau mulai. Masalahnya kan tinggal Anda percaya sama saya apa enggak kan? Mau nemeni kita sampai di track ini, atau kamu mau jadi Yosua dan Kaleb, atau kamu mau jadi 10 orang yang mencoba mengecilkan visi tanah perjanjian buatmu. Saya sudah di tanah perjanjian. Saya sedang menjalankan destiny saya hari ini. Masalahnya banyak banget. Sanggup? Ya sangguplah. Kan Tuhan sudah melatih tangan saya untuk berperang. Tuhan sudah melatih tangan saya ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan itu semua dengan kerendahan hati, maka Tuhan yang akan kucurkan semua berkat itu buat saya, juga buatmu. Tuhan Yesus memberkati.